Shalom kekasih Allah. Kembali kita berjumpa kali ini dengan tema yang baru, membangun kualitas kekristenan sejati, dengan judul Gagal Tertanam, Gagal Berbuah. Dalam dunia bisnis, demi mencapai visi dan misi perusahaan, setiap perusahaan pasti memiliki syarat-syarat standar kualitas dalam aktivitasnya. Oleh sebab itu, dalam rekrutmen karyawan akan selalu ada proses seleksi yang ketat sesuai kebijakan perusahaan. Begitu pula dengan produk yang dihasilkannya selalu melalui quality control berdasarkan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau pemilik perusahaan agar dapat menjawab kebutuhan pasar dengan maksimal. Bagaimana dengan kekristenan? Pernahkah Anda berpikir bahwa kekristenan adalah layaknya sebuah bisnis atau sebuah perusahaan? Memang berbeda dengan bisnis yang kita kenal, yaitu bisnis duniawi yang orientasi finalnya adalah keuntungan material, bahkan pelipat gandaan hasil secara finansial. Bagi bisnis dunia, itulah arti kesuksesannya. Namun, sebenarnya prinsip di antara keduanya adalah sama. Walau spirit dan final orientednya berbeda, kekristenan adalah bisnis atau pekerjaan Allah. Spiritnya adalah kasih karunia Allah, dan final orientednya sekaligus menjadi visi dan misinya adalah keselamatan manusia dari kutuk dosa dan maut. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya atau pemiliknya." Yohanes 15 ayat 1. Ketika Tuhan ingin berbicara tentang hasil, tentang produk, atau tentang output, Tuhan selalu berbicara tentang kualitas dan selanjutnya tentang cara. Ketika Yesus berbicara bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar, yang dimaksudkannya adalah standar kualitas, di mana seluruh komponen yang tertanam atau terkoneksi dengannya sebagai pokok berada dalam suatu sistem kerja yang berkualitas. Sudah pasti, sebab pokok yang berkualitas adalah Dia. Dia adalah standar utama yang daripadanya bertumpu dan bertumbuh segala carang agar dapat berhasil mengeluarkan buah yang tentunya berkualitas pula. Adalah suatu kemustahilan apabila Anda sebagai carang yang tertanam erat atau tercangkok di dalam Kristus sebagai pokok, lalu kemudian gagal menghasilkan buah atau gagal dalam produksi. Mengapa? Karena Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan berkata, "Aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub 42 ayat 2. Barang siapa saja yang terhubung dengan benar di dalam pokok atau kepada pokok, sudah pasti mampu menghasilkan buah sesuai dengan visi dan misinya. Yesus sendiri berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak." Yohanes 15 ayat 5a. Ketika Anda terhubung dengan Kristus melalui kelahiran baru karena iman, Anda yang sebelumnya adalah orang terkutuk dan jauh dari harapan dan kualitas yang ilahi dan mulia, menuju kepada kegagalan secara total, kini mendapatkan kesempatan dan pengharapan yang pasti untuk berada dalam rancangan Allah yang mulia dengan jaminan kepastian keberhasilan, seperti firman Tuhan melalui Nabi Yeremia, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Allah itu tidak mungkin gagal, karena Allah tidak mungkin gagal.
dalam segala rancangannya. Ayub 42 ayat 2b tadi katakan, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dengan demikian jelas bahwa dalam Kristus Yesus Anda tidak pernah dirancang untuk gagal. Ketika Anda berasosiasi dengan Dia, Anda tidak mungkin gagal dalam kekristenanmu ketika engkau menjadikan Dia sebagai pokok kehidupanmu. Sekali lagi, ketika engkau menjadikan Dia pokok kehidupanmu. Persoalannya adalah apakah Anda benar-benar sudah terkoneksi dengan pokok anggur dengan benar. Jika gagal terkoneksi dengan benar, maka tidak heran apabila kemudian hidup Anda tidak menghasilkan buah sesuai standar pokok anggur yang benar. Bayangkan, jika Anda adalah seorang karyawan yang tergabung dalam sebuah perusahaan, tetapi selama Anda terdaftar sebagai karyawan dan dianggap aktif bekerja sebagai karyawan sesuai daftar absensi yang ada, Anda mendapatkan segala bentuk fasilitas perusahaan, gaji, tunjangan-tunjangan, jaminan-jaminan asuransi dan sebagainya. Setiap hari Anda sibuk dengan segala urusan selama bertahun-tahun, namun Anda tidak memenuhi standar kualitas perusahaan karena ternyata kinerja Anda tidak menghasilkan apa-apa bagi perusahaan. Jika ditelusuri dan dicermati, ternyata banyak orang Kristen tidak ginosko, tidak intim, tidak akrab, tidak melekat kepada pokok, atau tidak terkoneksi dengan benar atau dengan erat dengan pokok anggur yang benar. Sehingga dengan demikian pasti tidak mengenal visi dan misi pengusahanya atau pemilik kebun, yaitu Yesus Kristus atau Allah Bapa maksud saya. Oleh karena tidak pernah mengenal visi dan misi Bapa sebagai pengusahanya atau pemilik kebunnya, maka sulit bagi Anda untuk mencapai tujuan-tujuan Tuhan, dan itulah kegagalan. Yesus berkata lebih jauh, tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, alias gagal total. Yohanes 15 ayat 4-5. Nah, kekasih Tuhan, berapa tahun Anda menjadi Kristen tetapi tidak menghasilkan buah bagi kerajaan Allah? Apa kontribusi Anda selama saudara menjadi orang Kristen di dalam kerajaan Allah? Berapa lama Anda menjadi pengikut Yesus tetapi tidak pernah mengetahui untuk apa Anda dipilih, dipanggil dan diselamatkan oleh Yesus Kristus? Anda mungkin hanya sibuk berharap engkau mendapatkan fasilitas-fasilitas dari kerajaan Allah. Tetapi apa kontribusimu bagi kerajaan Allah? Ini pertanyaan yang penting. Jika ini terjadi atas hidup Kristen Anda, sangat penting Anda mengambil waktu khusus dalam perenungan pribadi yang serius. Pasti ada hal yang salah di dalam hubunganmu dengan pokok anggur yang benar itu. Mungkin saja Yesus Kristus hanyalah pokok bayangan dalam hidup Anda, pekerjaan Anda, usaha Anda, keluarga Anda, pelayanan dan sebagainya. Kelihatannya Yesus adalah pokok bagi hidup Anda, tetapi sebenarnya tidak demikian. Ada hal-hal lain yang menjadi pokok utama bagi Anda. Bisa saja itu adalah ambisi duniawi, bisa saja kehausan pengakuan manusia, bisa saja kehausan akan kekuasaan, bisa saja kehausan kepuasan nafsu daging, atau sejumlah agenda lain yang kelihatannya rohani seperti
kehausan akan kekuasaan dalam pemerintahan gerejawi, kehausan untuk mendapat karunia-karunia rohani agar dipuji dan dihormati umat dan sebagainya. Jika kita gagal menjadikan dia sebagai pokok utama, sumber utama kehidupan kita dalam perjalanan hidup kita, maka otomatis dapat dipastikan kita akan gagal pada akhirnya. Masih bagus jika kita menyadari kegagalan itu dari awal. Kita bisa memperbaiki kualitas koneksi kita dengan pokok anggur yang benar agar kita bisa berbuah. Yang parah adalah bahwa apabila kita mengira kita telah berhasil, tetapi ternyata di ujung jalan kita, Tuhan Yesus menakarnya dan baru berterus terang dengan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu ditulis oleh Matius pasal 7 ayat 23. Atau di ujung jalan kita menjadi seperti perumpamaan Yesus tentang 5 anak dara yang bodoh yang menantikan kedatangan mempelai sampai di ujung jalannya, tetapi kemudian pintu kesempatan itu tertutup bagi mereka. Mempelai sorga menjawab mereka ketika mereka mengetuk-ngetuk, bukakan kami pintu, bukakan. Yesus menyahut dari dalam, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Matius 25 ayat 12. Atau seperti halnya dengan orang-orang yang sibuk dengan pokok-pokok lain, sumber-sumber lain, andalan-andalan lain, harapan-harapan lain dalam aktivitas hidupnya. Mereka gagal tertanam dalam pokok anggur yang benar sehingga tidak mengetahui visi dan misi Allah yang sesungguhnya bagi mereka. Memang mereka sibuk dan dianggap punya reputasi dalam gereja. Mereka di ujung jalan berkata kepada Yesus, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Yesus saat itu menjawab dengan terus terang kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Matius 25 ayat 44-45. Dan apa ending kehidupan orang-orang seperti ini? Ayat 46 mencatat, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar akan hidup kekal. Kekasih Tuhan, di ujung jalan dari banyak orang-orang Kristen ketika penghakiman terakhir, barulah mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan klise. Kapan kami melihat engkau lapar? Waduh, kapan kami melihat engkau haus? Kapan kami melihat engkau telanjang, sakit dan seterusnya, dan tidak melayanimu? Mereka gagal faham arti daripada pelayanan. Mereka berpikir melayani Tuhan itu adalah menjadi aktivis gereja saja, menjadi pembicara saja, menjadi pengurus gereja saja, dan seterusnya. Mereka mengabaikan pelayanan kasih. Mereka menganggap enteng pelayanan misi. Mereka hanya aktif dan bersemangat dengan euforia kebaktian KKR, dengan sejumlah kemuliaan yang ditampilkan dalam ibadah-ibadah KKR atau ibadah-ibadah raya. Mengapa mereka tidak mengenal visi dan misi Yesus yang sebenarnya? Karena mereka tidak pernah tertanam dalam pokok anggur.
Mereka berpikir mereka tertanam, tapi ternyata tidak. Terbukti mereka tidak tahu visi dan misi kerajaan. Mereka tidak pernah terhubung secara intim dengan Yesus. Mereka tidak pernah resmi menjadi murid Yesus melalui kelahiran baru. Bapak Ibu, pertanyaannya, apa yang menjadi pokok kehidupanmu? Akan sangat menentukan seperti apa output kehidupan yang engkau hasilkan. Seperti apa kualitas tertanammu di dalam Kristus Yesus akan sangat menentukan keberhasilanmu dalam mencapai tujuan-tujuan Tuhan dalam sepanjang hidupmu. Jika engkau gagal menjadikan Yesus Kristus sebagai pokok anggur dalam hidupmu, maka otomatis dapat dipastikan engkau tidak akan menghasilkan apapun sesuai standar pokok anggur yang benar. Bahkan tidak pernah dikenal oleh Yesus. Tuhan memberkati. Amin.